Berita Majelis GKJ Sarimulyo Minggu 25 Januari 2026. Salam. Bapak, Ibu, dan Saudara yang berbahagia, kita patut bersyukur karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan bertemu sampai pada hari ini. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kami mengucapkan selamat datang dan beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali beribadah di GKJ Sarimulyo. Sebelum memulai ibadah ini, saya akan membacakan beberapa berita majelis demikian. 1. Perjamuan Kudus. Pada kebaktian minggu depan, yaitu pada kebaktian hari Minggu, tanggal 1 Februari 2026, Majelis akan melayankan perjamuan kudus pada pukul 8.30 WIB dan 17 WIB dengan pengantar bahasa Indonesia. Kepada segenap warga jemaat dan tamu yang telah diperkenankan untuk ikut dan tidak berhalangan, kami mohon agar mempersiapkan diri dengan mengikuti persiapan atau pendadaran, dan sebelum mengikuti perjamuan kudus agar menguji diri terlebih dahulu. Mohon perhatian segenap warga jemaat. 2. Persembahan hari ulang tahun ke-95 Sinode GKJ. Majelis mengundang partisipasi segenap warga jemaat dan warga tamu untuk berperan serta dalam mendukung dana untuk penyelenggaraan HUT Sinode GKJ ke-95, di mana Klasis Yogyakarta Utara akan menjadi tuan rumah. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan khusus di depan mimbar dan di teras gereja pada kebaktian hari ini. Persembahan juga dapat dikirim melalui rekening gereja. Mohon perhatian dan partisipasi segenap warga jemaat. 3. Katekisasi untuk persiapan baptis atau sidi. Katekisasi untuk persiapan baptis atau sidi akan dimulai pada hari Sabtu, tanggal 7 Februari 2026, pukul 17 WIB bertempat di gereja. Bagi warga jemaat dan tamu yang akan mengikuti dapat mendaftar pada saat katekisasi atau di kantor gereja. 4. Pelantikan calon pengurus komisi, tim, dan LPM Marga Nugraha. Pelantikan calon pengurus komisi, tim, dan LPM Marga Nugraha periode 2026 sampai dengan tahun 2027 akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 8 Februari 2026, pukul 8.30 WIB. Mohon kehadiran segenap calon pengurus komisi, tim, dan LPM Marga Nugraha periode 2026-2027. Yang melayangkan firman pada kebaktian pukul 17 WIB adalah Bapak Pendeta Adi Tulus Arianto SSI. Demikianlah berita majelis GKJ Sarimulyo. Marilah kita masuk dalam ibadah. Saudaraku, hari ini kita kembali disatukan dalam kasih Tuhan. Mari kita mau menyadari bahwa bersama Tuhan kita bisa menjalani hidup kita, dan setiap nafas yang kita hirup, setiap langkah yang kita jalani, itu semua karena kasih Tuhan yang selalu nyata. Dan bahkan saat ini saudara, kita bisa ada di gereja ini, kita masih bisa berdiri dengan kaki kita, itu bukan semata-mata karena kuat kita, tapi karena Tuhan yang menyertai kita. Mari saya undang untuk bangkit berdiri.
Kita mau datang lebih dekat lagi pada Tuhan. Mari kita mau buka hati kita. Kita mau menikmati hadirat-Nya. Karena saat ini kita dipanggil Tuhan untuk menerima dan merasakan keagungan serta anugerah-Nya. Mari saudara dengan kesungguhan hati, kita mau bawa pujian ini pada Tuhan. Karena kita ada hanya karena anugerah Tuhan yang nyata. Mari sama-sama kita mau nyatakan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari nyatakan kami ada Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih. Dengan hati yang penuh syukur kita mau nyatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari saudara dengan lebih dalam lagi, dengan kesungguhan hati kita mau nyatakan I am here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace above. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Jemaat Kristus yang terkasih, marilah ibadah ini kita dasari dengan mengaku bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Allah, pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang memanggil kita untuk berkarya bersamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Amin. Amin.
sore, shalom. Shalom. Boleh sekali lagi dengan lambaikan tangan saling menyapa, shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini saudara-saudariku? Luar biasa. Luar biasa, kok yang jawab cuma singer aja kayaknya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Senang sekali saudara, di minggu keempat tahun 2026 ini kita bisa kembali berjumpa, mau beribadah bersama di hadapan Tuhan. Maka mari saudara, saya mau ajak dulu kita membagikan sukacita ke kanan dan kiri, boleh ya? Kita mau saling bersalaman, kita mau ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, kasih senyum yang lebar, kasih sukacita kepada saudara-saudara kita. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Baik saudaraku, kita tahu bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Dan kita tidak mungkin bisa melakukan apapun sendirian saudara. Maka dari itu Tuhan Yesus memanggil kita bersama-sama. Kita bersama-sama tanpa terkecuali untuk bersama berjalan mengikut Yesus. Ada amin? Amin. Siap ya kita mau mengikut Tuhan Yesus, siap? Siap. Baik saudara, yuk karena Tuhan Yesus kita adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Mari kita mau sama-sama nyatakan. Dengan tepuk tangan yuk. Yes, karena Tuhanlah jalan kebenaran kita. Kita mau ikut Dia, kita mau bersama Tuhan. Yes, dengan tepuk tangan yang meriah. Kita mau nyatakan dengan penuh sukacita. Mari sama-sama saudara, kita mau angkat suara terbaik kita buat Tuhan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Dalam nama Tuhan, dalam namanya ada keselamatan kekal. Mengatakan Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Nyatakan glory buat Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory,
semangat, lebih semangat lagi boleh ya? Glory, haleluya. Glory, haleluya. 3 kali. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory buat Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam siapa saudara? Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi dengan semangat. Di dalam namanya ada keselamatan. Kamu percaya bahwa di dalam nama Tuhan ada keselamatan apa saudara? Berikan tepuk tangan luar biasa buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Baik jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kesetiaan menjadi sebuah tantangan terbesar buat kita. Di saat kita memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus. Karena mengikut Tuhan itu tidak hanya dalam masa senang-senang saja saudara. Tapi juga ada di saat kita merasakan kesedihan, kegagalan, bahkan di tengah kekecewaan. Dan seringkali yang terjadi adalah ketika kita tidak merasa puas dengan pemberian Tuhan, dengan berkat Tuhan buat kita. Kita mudah sekali melupakan Tuhan, saudara. Kita menganggap bahwa Tuhan itu jahat. Tuhan gak ada buat kita. Tuhan meninggalkan kita. Dan bahkan ketika kita sedang kecewa, seolah kita mudah untuk mengutuki Tuhan. Maka mari saudaraku, melalui pujian ini, kita mau datang bersama-sama kepada Tuhan. Dan kita juga mau terus mengingat bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Dan kita mau rindu untuk setia mengikut Dia sampai akhir kehidupan kita. Mari saudaraku, dengan kesungguhan hati, kita mau percaya bahwa Tuhan mengenal kita lebih dari siapapun, bahkan lebih dari diri kita sendiri. Mari saudara, kita mau setia hanya pada Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hati. Tuhan gak peduli sama masa lalu kita saudara. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya
setia sampai akhir hidupku. Biarlah instrumen musikmu tetap mengalun. Mari saudara, kita mau pejamkan mata kita. Kita mau tundukkan kepala kita. Karena saat ini kita dipanggil Tuhan untuk datang kepadanya. Membawa penyesalan kita, membawa pertobatan kita. Dan kita diberikan kesempatan secara pribadi untuk memperbarui komitmen kita. Kita mau bilang sama Tuhan bahwa Tuhan, saya mau ikut Engkau. Saya mau setia padamu Tuhan. Sampai akhir kehidupan saya. Mari datanglah secara pribadi. Akuilah segala dosamu di hadapan Tuhan. Dengan kerendahan hati. Kita satu dalam doa. Ini kami Tuhan. Engkau melihat setiap kepala yang tertunduk di tempat ini. Engkau mendengar seruan hati kami Tuhan. Tuhan, kami mau mengaku segala dosa kami. Kami mohon ampun Tuhan. Dalam kehidupan kami sering sekali mengecewakan-Mu. Kami sering sekali mengecewakan keluarga kami, sesama kami. Kami sering meninggalkan-Mu Tuhan. Kami sering menyalahkan-Mu Tuhan. Mungkin banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami tidak sesuai dengan kehendak kami. Tapi saat ini kami mau percaya Tuhan bahwa semua itu adalah rencana-Mu yang indah. Dan saat ini kami mau dibentuk. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Engkau Tuhan. Ubahlah hidup kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampunilah dosa kami. Kami mau bawa doa ini. Kami mau bawa hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Mari saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, berkat kemurahan Tuhan tidak pernah ada habisnya. Ketika kita dengan kesungguhan hati mau bertobat, Tuhan dengan kasih setia menghadirkan anugerah itu bagi kita. Anugerah yang kita terima seperti yang dinyatakan dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Demikian sabda Tuhan untuk setiap kita. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak binasa. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Saudaraku, sepanjang perjalanan hidup kita, Tuhan membawa kita
melalui banyak proses. Ada masa di mana kita merasa kuat, tapi juga ada masa di mana kita hancur, kita nggak berdaya, kita jatuh. Tapi saudara, mari kita mau ingat bersama-sama bahwa di segala masa itu Tuhan tidak pernah melepaskan kita dari tangan-Nya. Tuhan mau pakai setiap kita sebagai alatnya, saudara. Dan satu yang harus kita lakukan saat ini, yaitu kita mau berserah penuh pada rancangan Tuhan. Seperti sebuah bejana yang dibentuk oleh seorang pengrajin. Maka mari saudaraku, kita mau sama-sama datang dengan lebih lagi, kita mau mengiring Tuhan seumur hidup kita. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan takut bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Karena kekuatan kita hanya ada dalam Tuhan. Mari sama-sama kita mau datang, kita mau nyatakan kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu, tersungkurku di kaki-Mu. Di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu Tuhan, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Dibentuk seperti bejana Tuhan. Jadikan kami seperti anak-anak-Mu Tuhan, serupa dengan gambar-Mu Tuhan. Mari saudaraku, kita mau sama-sama dengan kesungguhan hati, kita mau iring Tuhan, kita mau berjalan bersama Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk
serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjalan-Mu untuk memuliakan-Mu. Mau memuliakan-Mu Tuhan. Untuk memuliakan-Mu. Untuk Marilah bersama kita menyiapkan hati kita sebelum kita akan belajar dan menghayati setiap sabda Tuhan bagi kita. Mari bersama kita berdoa. Kami memiliki janji kekal Tuhan, yaitu untuk mengikut Engkau, untuk mengiring setiap jalan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Itulah janji kami, itulah komitmen kami. Dan untuk menghidupi janji itu, saat ini kami mau belajar. Kami ingin tahu kemana Tuhan mau berjalan dan kemana Engkau akan pergi. Sehingga kami dalam hidup kami bisa senantiasa mengikuti Engkau. Berfirmanlah atas kami Tuhan, nyatakanlah jalan-Mu itu kepada kami, supaya hidup kami hanya terarah kepadamu. Kami tahu akan kelemahan kami sadar akan kekurangan kami. Oleh karena itu kami mohon, kiranya Roh-Mu yang kudus dan rahmat-Mu sajalah yang boleh menghadirkan hikmat dalam hidup kami, supaya kami dapat senantiasa mengikut Engkau dalam melaku kehidupan kami, dan perjalanan kami yang kami tempuh hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan proses belajar bersama dan perenungan bersama kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kini dan selamanya. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara, serta anak-anak semua yang terkasih di dalam Tuhan, sabda Tuhan yang akan kita renungkan pada sore hari ini tertulis di dalam Injil Matius pasal 4. Injil Matius pasal 4 ayat 12 sampai dengan 23. Injil Matius pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat 23. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Yesus tampil di Galilea. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon dan yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka, Zebedius, sedang membereskan jala di dalam perahu,
Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Selamat sore jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Yang datang pada sore hari ini ada yang punya hobi membaca? Hobi membaca ada? Oh, Pak Frans, ada Mbak Ajeng. Ada lagi yang hobi membaca? Wah. Dari 1.000 orang yang hadir, ada 2 orang yang gemar membaca gitu ya. Saya mau mengundang Pak Frans dan juga tadi yang tunjuk tangan tadi Mbak Ajeng untuk maju ke depan, boleh? Monggo silakan maju ke depan. Oke, boleh pinjamnya mic satu lagi untuk Pak Frans? Nah, oke. Boleh, silakan maju ke depan. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Frans dan juga Mbak Ajeng. Tapi nggak perlu kenalan ya karena sudah tahu namanya. Sini tengah sini. Ya. Pak Frans dan Mbak Ajeng, sejak kapan punya hobi membaca? Pak Frans dulu. Ya, sejak kecil ya. Sejak kecil. Sejak kecil. Apa yang membuat panjenengan hobi membaca? Kalau membaca itu kita seperti membuka jendela dunia gitu loh. Jadi Sudah bunyi belum itu? Oh sudah ya. Jadi dulu pada waktu zaman sebelum ada media sosial Ha-ha. atau apa media. Jadi kita kan media Cetak gitu cetak, ya. media konvensional. Nah, kita membaca itu kita jadi mengetahui mengenai apa yang tidak terjadi di sekitar kita dan ilmu pengetahuan, terus kemudian kita juga mengetahui hal-hal yang mungkin kita tidak tahu gitu ya. Nah, Oke. kita jadi tahu gitu. Menjadi jendela dunia gitu ya. Kalau yang dibaca apa biasanya? Sukanya baca genre apa? Nah, kan biasanya kalau bacaan itu punya genrenya gitu ya. Kalau bahasanya genre-nya, punya genre apa gitu. Sukanya apa? Kalau bacanya. Bacanya suka buku, koran kah atau di apa? PDF kah apa? Iya kalau biasa koran sama buku pengetahuan ya. Buku gitu. pengetahuan apa Iya. biasanya? Oh buku-buku pengetahuan. National Geographic gitu misalnya. Oh National Geographic. Iya. Oke. Ada hal-hal baik yang bisa didapatkan ya dari itu. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Frans. Selanjutnya, Ya. Mbak Ajeng. Ya. Sejak kapan suka baca? Sama kayak Pak Frans, dari kecil suka Dari baca. kecil? Ya. Apa awalnya kok suka baca? Dulu tuh ensiklopedia yang banyak gambarnya. Oh yang banyak Ya. gambarnya, ensiklopedia gitu. Terus sekarang masih suka sering baca? Masih. Apa biasanya yang dibaca? Kalau akhir-akhir ini tuh buku yang non fiksi yang self development gitu. Yang? Yang self development. Oh self development, non fiksi yang self development gitu ya. Oke. Terus apa yang didapatkan dari pengalamannya Mbak Ajeng ketika Mbak Ajeng membaca? Jadi tahu hal yang belum aku tahu. Jadi kayak oh ternyata ini tuh ada toh. Oh, misalnya apa? Misalnya ini kan lagi baca buku juga sekarang. Apa? Sekarang kan lagi baca buku juga. Oke, baca buku apa sekarang? Berani untuk tidak disukai. Berani untuk tidak Ya. disukai. Oke. Terus itu kayak dapat satu statement dari filsufnya kalau sebenarnya gaya hidup kita adalah cara kita melihat dunia. Itu yang awalnya kayak oh paling aku cuma taunya kayak hidup ya udah kayak hidup doang gitu. Tapi ternyata pas baca kayak oh ternyata itu juga menggambarkan gimana aku melihat orang-orang itu seperti apa
pengaruhnya ke aku tuh ternyata itu gaya hidup, itu jadi Oke. tahu gitu. Oke, terima kasih. Jadi melalui membaca itu, yang tadi dibaca terakhir adalah judulnya Berani Untuk Tidak Disukai. Sebuah buku yang menarik juga memang. Kemudian dari situ belajar untuk melihat lebih luas tentang sebuah perspektif gitu ya. Tentang bagaimana orang melihat, kita melihat orang dan lain sebagainya. Oke. Betul. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Mbak Ajeng. Oke. Ya, sebenarnya saya sudah menyiapkan 2 hadiah untuk orang yang maju. Karena cuma yang maju 2 orang ya 2 orang. Tapi nanti dulu ya hadiahnya. Gitu ya. Tunggu hadiahnya, nanti hadiahnya akan sampai ke tempatnya panjenengan berdua. Ya, kapan itu silahkan ditunggu gitu ya. Nanti akan datang pada waktunya. Oke, terima kasih. Kita beri tangan sekali lagi untuk Pak Frans dan juga Mbak Ajeng. Silahkan kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Ya, membaca gitu ya. Membaca itu sekarang jadi sesuatu yang mungkin tidak dijadikan hobi oleh sebagian besar orang. Karena kita lebih sukanya itu, dan secara biasanya anak-anak itu kita dari kecil, itu kita sukanya lebih pada sesuatu yang visual dibandingkan dengan membaca. Nah, apalagi sekarang di era sosial media, kita kemudian seringkali disuguhkan pada sesuatu yang sifatnya visual, yang kemudian akhirnya dampaknya adalah kesenangan kita dan juga kemampuan kita untuk membaca itu seringkali berkurang. Ada yang pernah membaca berita di sosial media yang dibaca judulnya tok? Ada yang dibaca headline-nya saja? Wah, judulnya menarik ini. Baru baca judulnya sudah bisa menyimpulkan, wah ini pasti begini ini gitu. Ada pernah mengalami itu atau melakukan itu? Belum membaca isinya, baru membaca judulnya, kita sudah berasumsi dan kita sudah berpikir bahwa kita tahu isi bukunya tentang apa. Pernah mengalami itu? Entah itu di koran, entah itu di grup WhatsApp gitu ya, entah itu kemudian di sosial media, di Facebook, Instagram gitu ya, seringkali ada berita-berita muncul gitu, kan biasanya dimunculkan headline-nya saja. Kebiasaan kita yang secara sadar atau tidak kita lakukan, yaitu untuk hanya membaca sepintas, melihat sepintas, tapi kemudian kita tidak mendalami, membaca lebih dalam itu, seringkali membuat kita menumbuhkan asumsi. Dan asumsi itu yang kemudian seringkali kita sebarkan dan menjadi sebuah yang namanya hoax atau hoax gitu ya. Nah, Jogen Marem ngomongnya hoax gitu ya. Kenapa? Karena munculnya dari sebuah asumsi. Kenapa disebut hoax? Ya karena ya munculnya karena asumsi. Bukan karena sebuah pembacaan yang detail. Bukan dari sebuah kemudian pemahaman yang komprehensif. Pemahaman yang mendalam tentang sesuatu. Tetapi kemudian sepintas, oh mesti gini. Oh mesti gitu. Oh mesti itu. Yang itu tuh begini toh. Walaupun sebenarnya bisa jadi setelah kita memahami, setelah kita membaca dan menelaah, sesuatu itu jauh berbeda dari yang namanya asumsi kita. Sekarang itu sebuah komunitas, cara untuk merusak sebuah komunitas itu gampang. Ketika kemudian budaya literasi, budaya membaca dan budaya memahami itu semakin jauh dari kita. Cara merusak sebuah komunitas, cara menyusak bahkan sebuah keluarga, cara merusak sebuah pertemanan, cara merusak sebuah persahabatan itu sangat mudah. Yaitu dengan menyebarkan asumsi dan menyebarkan hoax. Apalagi kita menyebarkan asumsi kepada seseorang yang pada dasarnya orang itu sudah tidak suka dengan orang yang akan kita beritakan. Wah itu akan sangat senang sekali dia. Wow bener kan, begini kan. Padahal itu semua adalah hoax. Hari ini menanggapi soal situasi itu, GKJ, Sinode GKJ
itu sudah 3 tahun ini tahun ketiga, kita merayakan yang namanya Minggu Literasi. Jadi Minggu Literasi dari keputusan sidang sinode bahwa GKJ itu perlu untuk memunculkan kembali, menyadarkan kembali tentang pentingnya sebuah literasi. Karena literasi bukan hanya sekedar membaca huruf-huruf, tetapi bagaimana kita memahami dan kita mencoba untuk kemudian semakin menelaah tentang situasi tertentu yang terjadi. Harapannya adalah ketika kita punya kesadaran untuk membaca, kesadaran untuk memahami, kesadaran untuk mendengarkan, komunitas kita akan menjadi lebih kuat. Relasi kita dengan yang lain akan menjadi lebih kuat. Karena apa? Karena kita tidak akan gampang terpengaruh dengan yang namanya asumsi. Yang jelas, asumsi bukanlah kebenaran. Nah, Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini di dalam Minggu Literasi ini kita diajak untuk merefleksikan bersama sebuah tema, yaitu dipanggil bersama-sama. Apa sih artinya dipanggil bersama-sama? Artinya apa berarti dipanggil bersama-sama? Kita tidak dipanggil sendirian. Kita bukan seorang diri, tetapi kita dengan yang lain. Kita enggak hidup sendiri. Kita bukan tunggal, tetapi kita itu bersama. Bersama itu berarti tidak hanya sama, tetapi bahkan juga heterogen, bukan hanya homogen. Bukan hanya satu kultur, tetapi juga multikultur, itu namanya bersama-sama. Dan kita dipanggil untuk itu. Bacaan kita hari ini adalah tentang bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya. Ada beberapa murid yang dipanggil di dalam teks bacaan yang kita baca. Ada Petrus, ada Andreas, anaknya Zebedeus, dan juga nanti dilanjutkan ada beberapa murid-murid yang lain yang kemudian kita kenal dengan murid-murid Tuhan Yesus. Yang menarik adalah para murid itu dipanggil bukan dalam satu latar belakang yang sama. Mereka dipanggil dengan background keluarga yang berbeda-beda. Dan mereka dipanggil itu bukan hanya karena kemudian, oh dia pinter semuanya, tidak. Tetapi mereka punya kelebihan dan keahliannya masing-masing. Karena mereka kemudian bersama menghidupi itu, akhirnya kehidupan murid Yesus itu menjadi sesuatu yang lebih kokoh. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika kita berkomunitas di gereja, contohnya misalnya, atau juga di tempat kerja, tempat tongkrongan, tempat main gitu. Kita tetap menghidupi kebersamaan itu atau tidak? Atau yang kita perjuangkan adalah sesuatu yang sama dengan kita. Maksudnya begini. Ada seorang teolog yang dia mengatakan begini. Sekarang itu kalau kita mau memberitakan tentang sebuah kebenaran, kita tidak bisa berdiri tunggal. Kita harus bersama-sama dengan yang lain. Zaman kita sekarang itu zamannya networking, betul ya? Zamannya berjejaring. Contohnya gini, ada orang bikin jadah tempe di Pakem. Oh Kaliurang, Kaliurang di Pakem, Pakem Kaliurang, bikin jatah tempe di sana. Orang yang tidak kenal di Prawiro Taman sana, dia nggak kenal penjualnya, tetapi mereka bisa dijaringkan karena ada orang lain yang juga memegang peranan itu, yaitu ojol misalnya. Oh saya beli lewat aplikasi, saya nggak tahu penjualnya siapa namanya, saya nggak tahu jualannya itu tempatnya di mana, nggak tahu warungnya seperti apa, tetapi yang pasti adalah ada yang jual, saya bisa memakan, saya bisa membeli. Itu jejaring. Dan sekarang kehidupan kita itu juga berjejaring semuanya. Dalam sebuah gereja tidak semuanya pintar menyanyi. Dalam sebuah gereja tidak semuanya pintar main musik. Dan di dalam sebuah gereja tidak semuanya kemudian mengerti soal sains.
Tetapi ketika kemudian semuanya saling berjejaring dan bersama-sama, maka kehidupan gereja akan siap untuk menghadapi yang namanya konteks di depan. Tanpa kita kemudian bergandengan tangan semuanya, ya kehidupan kita mungkin akan bingung. Kita mungkin hanya akan katakanlah, terus gereja apa fungsinya di dalam konteks mendatang? Ketika kemudian kita tidak saling gandengan tangan semuanya. Tapi persoalannya, tadi yang saya katakan, kebersamaan itu masih kita hidupi atau tidak. Ketika tadi Simon dipanggil oleh Yesus, Yesus menjanjikan apa? Tugas Simon apa Bapak Ibu? Apa yang menjadi tugas Simon nantinya ketika dipanggil oleh Yesus? Tugasnya apa? Menjala manusia. Menjala manusia itu artinya apa? Menjala, tahu menjala? Pak Elia tahu menjala nggih? Ya, pemancing gitu kan. Pemancing pasti tahu menjala. Pak Andang di belakang juga pasti tahu menjala. Menjala itu berarti mengumpulkan. Menjala itu merengkuh. Menjala itu menggandeng. Menjala itu kemudian yang tersebar di sana-sana kemudian dibanding jadi satu, kemudian direngkuh bersama, itu menjala. Dan kita juga meyakini bahwa murid Yesus saat ini juga punya tugas yang sama, yaitu menjala. Amin. Meyakini itu, bahwa kita juga ditugaskan untuk menjala manusia. Tapi kok kenyataannya beda. Kalau menjala itu merengkuh, tapi kok seringkali yang kita lakukan bukan merengkuh. Tapi yang sudah di dalam, karena tidak sama dengan kita, karena tidak sesuai dengan pemikiran kita, udah kamu gak usah di sini. Bukannya kemudian menggandeng ayo, tapi ketika kamu melakukan dosa, udah jangan di sana. Loh, kamu bersalah. Loh, kamu sudah mengkhianati Tuhan. Oh, kamu sudah begini, kamu sudah begitu, sudah jangan di sini. Apakah itu menjala? Ketika menjala adalah merengkuh. Tetapi yang terjadi sekarang adalah seringkali dalam komunitas kita, pertemanan, tongkrongan, bekerja, bahkan juga berkeluarga ataupun bergereja. Kita bukan merengkuh, kita bukan menggandeng. Tetapi yang terjadi seringkali adalah justru kita membuat lingkaran yang lain untuk memisahkan yang lainnya. Ketika itu yang terjadi, maka kita tidak akan pernah bisa menghayati sebuah panggilan bersama-sama. Bersama-sama itu berarti ape elek iki podo. Bersama-sama berarti bagus dan tidak, baik dan tidak, itu kemudian digandeng. Bersama-sama itu berarti yang terlihat cantik ataupun yang kita anggap tidak, yoyo bareng-bareng, itu artinya bersama-sama. Dan kita dipanggil untuk itu. Tapi seringkali yang kita hidupi adalah tadi asumsi kita. Sehingga yang kita lakukan bukan merengkuh. Nah, bahasa Jawanya itu nyutat. Ada yang tahu bahasa Indonesianya nyutat enggak? Yang teman-teman luar Jawa tahu nyutat? Nyutat tuh gini. Di sini terus gitu. Apa bahasa nyutat itu apa bahasa Indonesianya? Ada yang tahu bahasa Indonesianya nyutat? Oh, menyingkirkan, tapi menyingkirkannya itu dengan cara yang wis gitu. Itu nyutat itu. Sudahlah gitu. Ya, hampir mirip dengan menyingkirkan, nyutat gitu kan. Bahasa Jawa itu ada istilahnya nyutat gitu. Udah dibiarkan gitu. Seringkali yang kita lakukan itu dalam komunitas kita. Oh, kita bertemanan kita. Oh iya, kita ketemanan di sini. Wah, tapi kamu beda. Udahlah, dia nggak usah diajakin lagi. Dia nggak asik orangnya. Ya kita lakukan bukan merengkuh, bukan kemudian menjala, bukan kemudian menggandeng. Tetapi menyingkirkan
dan membiarkan. Yesus memanggil murid-muridnya untuk menjala manusia. Murid-murid Yesus bukanlah orang-orang yang suci. Murid-murid Yesus bukanlah orang-orang yang sepenuhnya baik. Murid-murid Yesus bukanlah orang yang sepenuhnya kemudian seolah-olah sangat rohani, tidak. Murid-murid Yesus juga punya banyak latar belakang. Bukan hanya orang-orang baik, bahkan mereka cenderung adalah orang-orang yang disingkirkan oleh komunitasnya. Tetapi Yesus mau merengkuh itu, Yesus mau menjala itu, Yesus mau menggandeng itu. Dan kita dipanggil bersama-sama. Enggak peduli engkau dari mana, enggak peduli latar belakangmu seperti apa, enggak peduli kemudian kamu punya masa lalu yang sekelam apapun. Tetapi kita dipanggil bersama-sama. Ayo bareng-bareng. Jangan merasa bahwa kita itu seringkali punya sindrom yang kalau sering kali dibilang sindrom superhero. Sindrom superhero itu atau Superman syndrome atau superhero syndrome. Wah, kalau enggak ada saya enggak jalan itu. Untung ada saya. Nah, enggak ada saya. Wah, musik itu enggak bakal kayak gitu. Karena yang ngelatih saya. Ya kan gitu ya. Seringkali kita berperan sebagai itu. Kita punya Superman syndrome atau superhero syndrome. Yang seolah-olah bahwa kitalah yang berperan sendirian. Tapi ingat, kita dipanggil bersama-sama. Tidak ada seorang yang bisa berperan sendiri. Dan ingatlah tugas kita dalam kebersamaan adalah kita diminta untuk menjala manusia, untuk menggandeng sesama, untuk kemudian bersama-sama bergerak. Bukan menyingkirkan, bukan menjauhkan, bukan mengeluarkan, tetapi menggandeng dengan segala situasi, kondisi, konteks dan apapun yang saat ini mungkin dimiliki oleh saudara-saudara kita. Mari bergandeng bersama-sama, jangan gampang termakan hoax, jangan gampang termakan asumsi. Kalau kita punya berita, carilah kebenaran, bacalah, pahamilah, dengarkanlah. Supaya komunitas kita semakin dikuatkan dan kita bisa merangkul ya satu dengan yang lain. Tuhan memberkati. Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang telah diwartakan di dalam berita majelis dan juga warta jemaat, bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Februari 2026, majelis akan melayangkan sakramen perjamuan yang akan dilayankan pada ibadah pukul 8.30 dan juga 17.00 dengan pengantar bahasa Indonesia. Dan Tuhan memanggil setiap kita untuk hadir. Memanggil setiap kita untuk kemudian merasakan kasih dan juga anugerah Tuhan yang nyata. Dan sebelum bersama kita akan memasuki itu pada minggu depan, marilah bersama kita menguji diri kita masing-masing. Kita bertanya pada diri kita dengan 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh karena anugerah Allah, kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Dan marilah bersama kita masuk di dalam doa. Kami sungguh berterima kasih Tuhan, ketika Engkau mau memanggil kami
dengan setiap latar belakang kami. Kami yang punya dosa yang luar biasa pun, Engkau tetap mau menerima kami. Bahkan ketika komunitas kami, teman terdekat kami, sahabat kami, bahkan keluarga kami menyingkirkan kami, tetapi Engkau tetap ada untuk merangkul kami. Tuhan, ajar kami untuk meneladan kasih-Mu itu. Ajar kami untuk mau bersama-sama dipanggil. Ajar kami untuk bisa kemudian menggandeng yang lain. Seperti yang Tuhan mandatkan kepada kami untuk kami menjala manusia. Tuhan, ajar kami untuk mau merangkul yang lain. Ajar kami untuk mau menggandeng mereka. Ajar kami untuk mau merengkuh mereka dan bukan menyingkirkan mereka. Ketika saat ini kami mungkin merasa sendiri. Ketika saat ini kami merasa bahwa semua orang menjauhi kami. Ketika kami merasa bahwa semua orang menyingkirkan kami karena dosa kami, karena keberadaan kami, ataupun karena berbagai hal yang kami alami. Tuhan, kami bersyukur kami masih memiliki Engkau yang mau merengkuh kami dan mau peduli terhadap kami. Ya Allah, kami mohon tuntunan-Mu supaya kami pun juga bisa hidup seperti Engkau dan belajar dari Engkau. Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan, kami mau bersama berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan yang kami miliki. Pergumulan tentang pekerjaan, pergumulan tentang sekolah, pergumulan tentang pasangan hidup, pergumulan tentang keluarga, ataupun juga berbagai pergumulan yang lainnya. Tuhan, ajar kami, kuatkan kami, supaya kami tetap terus berusaha untuk kami tidak menyerah di dalam perjuangan kami, di dalam pergumulan kami. Karena kami punya Allah yang menguatkan kami. Kami punya Allah yang senantiasa menopang kami. Dan kiranya kuasa-Mu itulah yang bisa kami rasakan. Sehingga kami bisa menghadapi pergumulan kami dengan tetap bersandar pada Engkau. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang dengan sakit mereka. Oleh karena usia ataupun juga oleh karena penyakit tertentu yang sedang mereka rasakan. Kami berdoa untuk Ibu Tugira Sariman, Ibu Rosmiati Suhardi, Bapak Priyono, Ibu Mur Jangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Saharun, Bapak Barti Benyamin, Ibu Sarti Budi Santoso, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rosti, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, Ibu Ami Birowo, anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Sulistianto Biaki, Bapak Cahyo Muntati, Saudari Dita Kristanti, Ibu Indira Puspasari, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Ibu Martin Rastiman, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwiedi Nugroho, Ibu Ernita Nasib, Bapak Hadi Wahyono, anak Nasya Elna Putri, Ibu Ramijo, dan juga saudara kami yang lain. Tuhan, kiranya Kau senantiasa memberkati mereka, supaya kehidupan saudara-saudara kami ini, anak-anak kami, orang tua kami, sahabat kami, senantiasa Tuhan boleh pelihara di dalam proses yang saat ini sedang mereka jalani, dalam penyembuhan dan pemulihan yang sedang mereka upayakan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada menolong mereka. Dan kami juga berdoa secara khusus bagi saudara kami terkasih, keluarga besar Bapak Hadi Wahyono, yang pada kemarin telah dipanggil pulang istri terkasih, ibu terkasih, yaitu Ibu Hadi Wahyono yang saat ini telah merasakan kekekalan bersama dengan Bapa di surga. Tuhan memberikan kiranya senantiasa penghiburan, kekuatan bagi Bapak Hadi dan keluarga. Kiranya Pak Hadi dan seluruh anak cucu senantiasa Tuhan boleh kuatkan
dan Tuhan boleh pelihara mereka. Kami juga berdoa untuk setiap hamba-hambamu yang bersama-sama dengan kami melayani di tempat ini. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, Bapak Pendeta Gunawan Andi Prabowo. Kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu Penatua Diaken. Kami berdoa juga untuk para petugas pada sore hari ini, para pemusik, WL, PPJ, petugas multimedia, untuk petugas sound system, ataupun juga setiap petugas parkir, tim rekap, pekarya gereja, dan setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati hamba-hambamu ini dengan cinta kasih Tuhan, dengan berkat yang darimu, supaya kehidupan mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, dan aktivitas mereka senantiasa Tuhan boleh pelihara. Dan kami juga menyerahkan Tuhan untuk pelayanan kami bersama di LPM dalam bidang kesehatan. Kiranya Tuhan memberkati setiap petugas, Tuhan memberkati hamba-hambamu juga yang melayani di sana, pengurus, dokter, dan juga setiap karyawan yang ada. Kiranya melalui kehadiran LPM ini, nama Tuhan pun juga senantiasa boleh dipelihara dan dimuliakan. Demikian juga untuk tim bunga yang juga telah ambil bagian dalam persiapan ibadah ini. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati mereka. Bapa dalam surga, kami juga saat ini merayakan bersama Hari Literasi yang ketiga GKJ. Kiranya Tuhan melalui peringatan ini kami boleh disadarkan untuk kami mau semakin mengerti, untuk kami mau semakin memahami, untuk kami mau semakin mendengarkan berbagai literatur-literatur dalam kehidupan kami, melalui tulisan maupun juga melalui situasi yang ada. Sehingga kami tidak mudah berasumsi, kami tidak mudah termakan hoax, bahkan kami tidak mudah untuk menyebarkan hoax. Dan biarlah melalui semuanya itu juga, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Bapa dalam surga, inilah keberadaan kami, inilah diri kami yang Tuhan panggil untuk melayani Engkau bersama-sama dan menyatakan damai sejahtera-Mu di bumi ini. Dan semuanya doa ini kami pinta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menghadirkan berkat-Nya bagi kita dalam ketulusan. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan syukur dengan mengaturkan persembahan kepada Tuhan juga dalam ketulusan yang sama. Dengan mengingat sabdanya yang tertulis di dalam Mazmur 96 ayat 7 dan 8 yang demikian.
Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah pelatarannya. Akan ada 2 kantong persembahan, yaitu persembahan kantong merah mingguan dan persembahan kantong hitam penata layanan. Selain itu disediakan kotak persembahan untuk mendukung pelaksanaan perayaan hari ulang tahun ke-95 Sinode Gereja Kristen Jawa, di mana Klasis Yogyakarta Utara menjadi penyelenggara. Jemaat yang ingin mempersembahkan dapat memasukkan di kotak yang telah disediakan setelah kantong diedarkan. Jemaat juga dapat mengaturkan persembahan melalui kiris yang telah ditempelkan di kursi atau melalui nomor rekening atas nama Gereja Kristen Jawa Sarmulyo seperti yang tertulis dalam warta jemaat. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan tiada terukur. Mari saudara kita memberikan persembahan dengan sukacita. Kita menyatakan tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Biarlah pemusik memuji Tuhan. Kita sama-sama nyatakan hatiku bersyukur, jiwaku memuji. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu, Yesus, Yesus. Jemaat disilakan untuk berdiri. Kita mengaturkan persembahan dalam doa.
Tuhan Bapa yang penuh kasih, kami menghadap hadirat-Mu Bapa, mengucapkan syukur dan terima kasih. Apabila di tengah ibadah ini, Engkau telah berfirman pada kami semua. Kiranya firman-Mu itu menjadikan iman kami semakin Kau bangun di dalam kami mengikut Tuhan Yesus, di dalam melayani Tuhan dan sesama kami dalam kehidupan kami. Kami mengucapkan syukur terima kasih Tuhan apabila Engkau mampukan kami untuk mengaturkan persembahan. Kiranya Tuhan terima dan sucikan, kiranya persembahan ini menjadikan berkat di dalam kami melayani Tuhan, khususnya melalui jemaat-Mu di sini. Dan ajari kami senantiasa untuk hidup di dalam ucap syukur. Apabila ada dosa-dosa yang terselip di dalam kami mengaturkan persembahan, kami mohon ampun. Demikian ucap syukur dan permohonan kami yang kami landaskan pada nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan abad, marilah kita perbarui iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita pulang, nanti di luar akan ada kopinan ya, betul ya? Sebagai minggu terakhir, minggu berbagi. Ya, nanti monggo silahkan bisa ngopi di luar sambil berbagi cerita, sambil saling mengakrabkan diri di satu dengan yang lainnya. Dan oleh karena itu, sebelum kita pulang, marilah bersama kita menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera. Hidupilah panggilanmu untuk mengikut Kristus. Bergandengan tanganlah dengan yang lain untuk bersama berkarya demi kemuliaan nama Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebelumnya, bagi teman-teman, saudara-saudari yang berkenan bergabung dalam tim pelayanan ibadah sore GKJ Sari Mulyo, baik menjadi WL, singer, pemusik maupun multimedia, dapat menghubungi saya setelah ibadah selesai nanti. Baik saudaraku, kalau kita percaya bahwa hidup kita ada dalam rencana Tuhan, maka kita juga harus percaya bahwa kita diutus untuk melayani sesama, amin. 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 Gak peduli apapun latar belakang kita, keterbatasan kita, tapi Tuhan mau pakai setiap kita. Ada amin. 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 Yuk mari saudara kita mau berikan sorak-sorai dan tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu yang luar biasa. Dan lebih keras lagi. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saudara, kita dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat kita mau menggandeng erat teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita, karena kita mau bersama menjadi pekerja Kristus yang mulia. Musik. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Dan tepuk tangan, Dia Raja segala raja.
Jaya memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Jaya aku dipakai olehnya. Amin. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Dengan penuh sukacita saudara, kita percaya bahwa Tuhan pakai setiap kita. Tuhan pakai hidup kita untuk melayani. Mari sama-sama. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Lebih semangat lagi, telah lama. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi apa? Pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Katakan, bukan sembarang pekerja. Ya, Yesusku luar biasa. Ya, Dia raja segala raja. Ya, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa apa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Kita mau lebih semangat lagi, kita mau nyatakan bahwa Tuhan menuntun langkah kita dan hidup kita penuh dengan kemenangan. Mari sama-sama menyatakan. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi. Boleh dengan bergandengan tangan kita mau nyatakan. Bukan sembarang pekerja. Ya, Yesusku luar biasa. Ya, Dia raja segala raja. Ya, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Amin. Sungguh istimewa kita menjadi pekerja Tuhan yang mulia. Kita menyatakan bahwa kita bukan sembarang pekerja, karena Yesus kita luar biasa.